Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Benar dengan Ibu Susi nggih? Ya benar. Guru kelas Kelas 5. pripun Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Matur suwun. Jadi Ibu tujuan dari pertemuan ini harapannya apa? Tujuannya agar pembelajaran yang saya lakukan kedepannya jauh lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman baik itu pengetahuan maupun teknologi, terus penggunaan strategi saat proses pembelajarannya itu juga lebih menarik agar anak-anak itu dalam pembelajaran lebih semangat. Jadi Ibu ingin lebih baik dalam pembelajaran, anak-anak juga lebih semangat, betul nggak? Oh iya. Jadi dari situ Ibu mempunyai keinginan atau harapan dari pembelajaran tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu penuhi dari murid, yang ingin Ibu penuhi selama ini? Mungkin ada kendala. Nah, kendala itu apa yang Ibu harapkan kompetensi yang terwujud dari murid? Untuk kompetensinya yang saya wujudkan itu agar anak-anak itu bisa mempunyai kemampuan baik itu dari pengetahuan maupun dari sosial emosional, bisa juga dari pengetahuan dan keterampilan. Kalau kompetensi dari Ibu sendiri, kira-kira mungkin ada nggak sih saya ingin kompetensi mana yang ingin saya capai? Kompetensi yang ingin saya capai, saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang kemarin anggapnya keren itu kayaknya pembelajaran Berdiferensiasi. Ya. Berdiferensiasi itu memenuhi semua kebutuhan murid. Oh, berarti kedepannya Ibu ingin mencapai kompetensi dari Ibu sendiri, ingin mencoba hal yang baru. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Karena Dari murid tadi sudah disampaikan. Ya, apalagi kalau sekarang itu di kurikulum yang terbaru, kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan kalau saya kan cuma sekedar dengar dari YouTube. Nah, ini pengenlah Mempraktikkan. Iya, jadinya gimana sih anak-anak itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, tapi tanpa kami bisa digabungkan dengan prosedur. Oh, berarti kalau boleh saya simpulkan Bu, panjenengan ingin mencoba menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran berdiferensiasi, begitu? Dengan menerapkan itu tadi. Mencoba. Ini baru belajar. Oke. Sama Bu, saya juga. Ini saya juga nanti bisa belajar dengan Ibu juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga termasuknya baru, karena di guru penggerak ini saya mendapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi alhamdulillah kesempatan itu saya kemarin mencoba menerapkan di kelas, itu menyenangkan sekali, dan alhamdulillah juga Ibu juga ingin menerapkan itu. Kemudian Bu, untuk mencapai indikator ketercapaian bahwa tujuan tadi itu bisa tercapai, itu indikatornya apa? Seperti Ibu ingin mencoba hal tadi. Iya. Ini karena matematika itu kan pelajaran yang paling dihindari anak-anak. Iya, Saya betul. coba pembelajaran matematika ini dibuat gimana anak bisa menyajikan data itu dengan proses mereka sendiri. Mereka dilakukan dengan kerjasama, gotong royong dengan skema merupakan. Bukan saya sempat membaca di profil pelajar Pancasila yang salah satunya itu kan gotong royong kerjasama. Semoga itu bisa terwujud di pembelajaran kali ini. Dari profil pelajar Pancasila ini nanti panjenengan fokus di gotong royong. Iya, gotong royong dan kerjasamanya. Karena kelas saya itu kan 21 anak. 21 anak. Berbagai karakter yang macam-macam. Kebinekaan mereka gemuk banget gitu. Ibaratnya karakternya macam-macam. Saya ingin mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Ya. Jadi kalau mereka sudah bisa bekerja sama itu tadi, itu berarti sudah mencapai profil pelajar Pancasila ya. Oke. Tantangan yang Ibu hadapi di kelas apa? Yang selama ini yang ingin tadi kan ingin
panjenengan atasi? tantangannya selama Selama ini ini ya itu tadi karena dengan adanya perbedaan kemajuan itu kan sering ada konflik entah itu dari agama penerapan itu ada yang khusus. Nah pengennya ya walaupun mereka itu secara verbal itu kadang aman gitu biasa anak sebenarnya itu biasa, tapi ketika sudah keterlaluan menurut saya itu memang perlu harus dan alasan kenapa saya perlu kayaknya datang lain itu perlu menjadi salah satu cara agar anak itu bisa menghargai dan menghormati perbedaannya. Menghargai dan menghormati. Jadi panjenengan punya tantangan anak-anak sangat aktif ya di kelas ya? Iya, apalagi dengan jumlah laki-laki 14. Laki-laki 14, perempuan 7. Aktif dari segi manapun. Dari segi manapun, oke. Untuk menyelesaikan tantangan tadi menurut Ibu apa? Bagaimana caranya? Menjadikan mereka itu terbiasa dengan perbedaannya. Buat mereka terbiasa dengan perbedaan. Iya. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tadi dalam pembelajaran, biasanya dibuat kelompok itu nanti ada diskusi, ada tugas kelompok, nanti ada presentasikan. Nah dari situ saya berpikir itu bisa menjadi salah satu metode cara agar itu bisa mana ya rasa dengan rasanya toleransinya itu tetap lagi. Apalagi kan kalau untuk anak-anak itu bukan hanya sekedar teori tapi juga praktek. oke, jadi mereka tidak hanya teori, nanti akan praktek melalui presentasi dan pembentukan kelompok gitu ya. Nanti kan solusinya akan diterapkan. Tentunya waktu menerapkan solusi tetap ada hambatan ya Bu. Tentu ada setiap apa yang kita lakukan pasti ada hambatan, ada kekurangan. Nah di situ kan misalnya yang terus bagaimana nanti kita bisa mengoreksi memperbaiki diri sehingga kedepannya jauh lebih baik. Oke. Strategi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tadi, itu juga ingin mencoba hal baru tadi, tentunya mempunyai hambatan tadi sudah ditentukan. Dari hambatan itu, strategi untuk mencapai solusi dari hambatan itu apa? Yang pertama kan kita harus tahu dulu kebutuhan anak, kemudian Kebutuhan anak. kebutuhan anak, kemudian kita harus ketahui dulu permasalahan antara anak. Kira-kira anak seperti ini saya ingin membuat seperti ini. Kemudian nanti sebelum pembelajaran kan memang ada sesuatu sistematik. Dan sebelumnya mulai orientasi, mungkin berpertanyaan dulu. Itu juga salah satu cara anak-anak itu berpikir kritis, dan berpikir kan itu juga mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah mengajari ini, jadi kan itu mengingatkan anak-anak tentang materi yang sebelumnya. Kemarin sih sebelum ada slide-nya. Kemudian itu gimana ya? Kalau saya kurang tahu sih pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, tapi saya ingin setiap pembelajaran itu metode apapun yang sekiranya itu cocok, itu bersinambungan bisa diterapkan ke anak-anak, itu bisa digabungkan entah itu dari tugas kelompok, tugas individu, apapun itu saya ingin juga gitu. Sudah menerapkan teori yang selama ini panjenengan dapatkan. Iya, untuk Siap. Kira-kira kapan nih mau, kan katanya mau mencoba, kapan mau dilakukan itu tadi? segera mungkin. Sesegera mungkin. Ya, apalagi kan ini mau PAT nih. Iya, PAT. PAT. Ya bisa segera. Apalagi siswa yang tahun ini tuh spesial dibandingkan yang Sangat aktif ya Bun. aktif sekali. Baik itu dari segi lisannya, tingkahnya, polanya. Iya. Masya Allah. Itu menjadi modal juga. Oh mereka aktif, nanti kelompok ketika diajak berkelompok pasti mereka akan senang karena
itu ya Bu. Ya itu mereka suka apa ya, kinestetik berarti. Ya, kinestetiknya lebih. Oke. Siapa yang Ibu libatkan untuk menjaga komitmen ini nanti? Yang pasti Siswa? apalagi komitmen saya dari dulu kan saya hidup dulu, berarti kan yang pertama jadi tujuan saya bagaimana Siswa. Selain jadi cuma selain siswa ada juga? saya Ya. kemudian nanti ada mas saya yang bertanya lah dengan yang lain, atau mungkin nanti bertanya dengan kepala sekolah, apalagi untuk penerapan yang terbaru yang pertama dari kurikulum merdeka. Walaupun sebenarnya di kelas 5 belum mulai penerapan kurikulum merdeka, tapi sedikit banyak bisa lah walaupun penggunaan kurikulumnya masih kurikulum. Panjenengan ingin melibatkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sebagai persiapan kurikulum merdeka juga ya Bu ya? Iya juga. Ya, nah itu melibatkan siswa panjenengan sendiri, ya usaha panjenengan sendiri. Ada juga melibatkan guru lain, masukan dari guru lain dan juga kepala sekolah. Untuk menjaga komitmen ini mungkin ada cara enggak Bu? Caranya, tapi kan melibatkan beliau-beliau ini, ya, siswa dan kawan-kawan. Nah, untuk menjaga komitmen ini ada caranya enggak? Komitmen yang pertama jadi dalam diri dulu ya. Ya, dari diri. Dalam diri itu kan pasti seseorang itu punya tujuan. Saya menjaga diri, saya komitmen untuk mencerdaskan siswa saya. Itu yang pertama. Itu harus selalu terngiang. Yang kedua adalah dari siswa sendiri. Ketika kita mempunyai keinginan, itu kan kita harus membuat kayak apa ya, perjanjian awal dulu dengan siswa. Jadi ada kesepakatan. Ya, di awal tahun pembelajaran itu pasti ada, nanti mengingatkan lagi di awal semester. Jadi untuk menjaga komitmen ada kesepakatan kelas ya kalau di kelas ya. Ya. Kemudian lagi ya menjaga komitmen. Mungkin perlunya sharing-sharing dengan guru atau dengan Ada kegiatan berbagi, sharing-sharing. Oke. sharing-sharing atau mungkin nanti dari guru lain yang membuatkan, oh aku habis ini loh, ini loh ini. Berbagi pengalaman. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan juga komitmen. Nah, saya juga ingin tahu perkembangan dari komitmen Ibu ini nanti ya setelah menjalankan komitmen ini. Saya ingin tahu perkembangannya ya. Nanti bisa dikabarin ya. Iya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kalimat yang kurang tepat. Ya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ayo salah satunya memimpin berdoa. Mas Danu, pimpin berdoa.
Untuk hari ini pembelajarannya kita mengingat lagi di pertemuan matematika sebelumnya, di materi pembelajaran matematika sebelumnya kita sudah membahas tentang cara pengumpulan data, kemudian ada penyajian data juga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Jadi hari ini nanti tugasmu ada tentang menyajikan data, kemudian nanti ada juga tugas yang berkaitan dengan membaca data, penyajian data. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, di penyajian data, maksudnya penyajian data itu ada beberapa bentuk, ya kan? Ada 4 bentuk, ya kan? Ada tabel, ada daftar, kemudian ada dalam bentuk diagram, ya kan? Nah, untuk diagramnya itu nanti masih ada dibagi-bagi lagi menjadi beberapa. Ada penyajian data dalam bentuk diagram batang, kemudian selain diagram batang ada diagram garis, kemudian ada diagram lingkaran. Yang satu lagi adalah piktogram. Kalau piktogram itu menggunakan simbol atau lambang, pakai gambar, ya kan? Kita sudah membahas itu. Nah, hari ini kita akan membahas lagi tentang penyajian data. Ini tujuannya agar kalian lebih bisa lagi dalam menyajikan data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil pengumpulan data agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ini bentuk-bentuk penyajian data. Nah, untuk hari ini bentuk-bentuk penyajian data yang akan kita bahas adalah ini. Ada diagram batang, ya kan? Kalau diagram batang itu bentuknya menggunakan batang. Batangnya itu berupa persegi panjang. Kalau diagram garis itu awal mulanya kita membuat apa dulu? Sebelum garis membuat titik dulu, jadinya titiknya itu ditengeri dulu, terus dititik, dilingkari, kemudian titik-titiknya itu nanti dihubungkan menggunakan garis. Selain itu nanti kita juga akan membuat diagram lingkaran. Kalau untuk diagram lingkaran ada yang bentuknya persen, ada yang bentuknya derajat. Kemudian piktogram. Kalau piktogram itu menggunakan simbol, di mana simbol itu nanti akan ada keterangannya. Satu lambang itu mewakili berapa? Nah, ini dia. Simak video dengan seksama. Bisa. Bentar. Ini ya, perhatikan.
batangnya itu dibuat seperti itu. Tahu dapatnya ini dari mana? Tahu toh? Dari nilai yang didapat, kemudian diper jumlah seluruh siswa. Kalau untuk membuat diagram lingkaran, ada yang pakai derajat, ada yang pakai persen. Kalau pakai persen dikali 100%, kalau derajat dikali berapa? 360 derajat. Nah, diberi keterangan warnanya. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi kan berisi tentang tiga diagram, yaitu diagram apa tadi? Batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, untuk piktogramnya akan bisa dijelaskan secara langsung.
Nah, untuk piktogramnya itu kan menggunakan lambang. Nah, jika berdasarkan data yang tadi itu kan sudah ada datanya. Ini ya. Di mana? Data nilai ulangan matematika 10 teman Dori itu ada yang dapat nilai 5, ada yang dapat nilai 6, ada yang dapat nilai 7, ada yang dapat nilai 8, ada yang dapat nilai 9. Nah, dari data nilai ini kita buat piktogramnya. Kalian perhatikan papan tulis. Di papan tulis sudah ada piktogramnya. Ya kan? Di sini kita buat kolom dulu. Ada 3 kolom. Pertama kolom nilai, kemudian kolom jumlahnya, yang ketiga adalah kolom piktogramnya. Di mana kolom piktogramnya ini nanti akan kita buat gambar, ya kan? Nah, setelah ini kita lihat bagian bawahnya, bagian keterangannya. Ada keterangan. Kalau ada warna pink, kertas satu mewakili 1 orang. Berarti dari sini kita buat untuk nilai 5. Jumlahnya ada 1 orang. Berarti kita harus menempel berapa kertas warna pink? 1. Berarti kita tempelkan di sini sesuai dengan barisnya, deretnya. Kemudian nilai 6 ada berapa? 2. Kalau 1 kertasnya ini mewakili 1, berarti kita harus nempel berapa? Menempel 2. Kemudian yang mendapat nilai 7, 3, berarti kertasnya ditempel 3. Kemudian yang mendapat nilai 8, 3, kita tempel 3. 1, 2, kemudian 3. Yang mendapat nilai 9 ada 1 orang. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sudah paham? Ada yang sudah paham? Sudah paham semua? Ada yang masih bingung? Nah, untuk hari ini tugas kelompoknya kita membentuk kelompok dulu. Untuk kelompoknya karena kita mainnya itu kelompok kecil, berarti kita metodenya kooperatif agar nanti di antara kalian itu muncul saling menghargai. Baik itu di sini kan perbedaan banyak toh, ada jenis kalimatnya yang berbeda, ada yang karakternya berbeda. Nah, untuk kelompok hari ini kita campur antara laki-laki dengan perempuan. Nah, pertama yang maju ke depan adalah yang perempuan dulu. Silakan maju ke depan, bawa pulpennya masing-masing. Bawa pulpennya. Yang perempuan maju, silakan ambil kertas yang Bu Susi pegang. Di dalam kertas ini berisi gambar diagramnya. Nanti yang mendapat diagram lingkaran berarti tugas kelompoknya membuat diagram lingkaran. Yang dapat diagram garis membuat diagram garis. Yang mendapat diagram batang membuat diagram batang. Oke, yang perempuan maju terlebih dahulu. Ambil satu, masak dulu. Ya, sekarang yang laki-laki agar rapi dari sini dulu. Ambilnya satu, boleh kanan boleh kiri. Ambil dulu. Ambil bawah yang bawah jangan satu diambil.
Ya, yuk maju. Sudah? Sekarang dilihat gambarnya. Sudah? Yang mendapat gambar diagram lingkaran silakan geser ke sini. Sebentar. Yang dapat diagram lingkaran angkat tangannya dulu. Posisi hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang kursinya 6 itu di sebelah sini. Berarti yang dapat diagram lingkaran tempat duduknya pindah ke sini. Tasnya nggak usah, bawa pulpen aja. Pulpennya bawa sendiri-sendiri lah ya. Tasnya nggak usah pindah, ya terlalu. Ya, yang dapat diagram lingkaran geser ke sini. Kemudian yang dapat diagram batang ke sini. Yang dapat diagram garis di sini. Yang mendapat piktogram pindah ke sini. Geser. Sudah? Di situ nanti. Nih. Masih kurang toh ini. 6. Program 6. Oh, genser. 6. Nggak apa-apa. Sudah? Di atas meja sudah ada lem? Sudah? Ada gunting? Ada spidol? Ya. Di sini. Khususnya bagi kertasnya ya. Nanti tugasnya dibuat di kertas ini. Atasnya diberi judul. Kamu buat diagram apa? Pakai spidol yang ada di situ. Terus baru bawahnya buat gambarnya. Gambarnya dibuat pakai kertas warna. Jadinya tugas kelompoknya ada di layar, diperhatikan. Tentang data warna kesukaan siswa kelas 5. Ada warna merah, nanti kertasnya disesuaikan warna merah. Warna biru, warna biru. Warna hijau, warna hijau. Warna kuning, warna kuning. Warna merah muda, warna merah muda. Sudah siap? Diskusi bagi. Untuk pengerjaannya bisa dibagi dengan temannya. Ya. Iya. Boleh kerjasama. Kamu senggarap warna merah, kamu senggarap warna biru, kamu senggarap kuning. Dibagi. Harus kerjasama. Dan judulnya jangan lupa di bagian atas. Iya, nanti digunting, pakai gunting sesuai dengan diagram. Yuk dihitung dulu datanya itu loh. Datanya kelihatan tidak tahu itu. Ya, dihitung dulu. Yang diagram lingkaran dihitung dulu. Oh ya, warna apa? Warna apa yang belum? Biru. Biru depan. Ya sudah, apa-apa.
Yang banyak itu warna biru. Iya. Jadi yang pertama dibuat judulnya dulu. Kayak ini. Judulnya dulu di kertasnya itu, buat judulnya yang besar. Iya. Gak sama nggak apa-apa deh. Yang penting nanti tingginya. Dibuat dulu judulnya yang mendapat diagram garis. Di atasnya tulis diagram garis pakai penggaris. Yang besar tulisannya, jangan kecil-kecil. Dibuat. Waduh. Tulis sih. Diagram lingkaran. Sudah. Pakai stop. Pakai spidolnya. Bareng-bareng dibagi. Kamu buat batang yang mana? Ini warnanya. Ini warnanya. Ini diagram apa? Ya, diagram garis berarti buat diagram. Kerja kelompok, kerja sama. Iya. Nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Ya, tulis diagram lingkaran. Enggak, di sini loh yang ditulis diagram lingkaran. Ini kan tugas kelompok, itu nanti kan kalau diagram lingkaran itu kan buat lingkaran. Pakai apa ya? Terus nanti dihitung yang warna merah itu nanti berapa persen. Terus nanti dipotong sesuai dengan lingkarannya. Kayak ini loh. Yang warna merah itu 10. Berarti nanti di sini bentuknya seperti ini, harus dibuat seperti ini. Seperti itu. Ya? Jelas? Bingung? Bingungnya gimana? Ini ditulis dulu diagram lingkaran. Yang mau nulis siapa? Ya. Nanti biar saya ngitung dapat. Tulis diagram pakai ini. Langsung aja. Ini ya. Pakai yang warna apa ya? Itu sih diagram. Dibuat garisnya dulu. Guntingnya ada toh? Ini diagram apa? Batang berarti kotak. Tingginya sesuai dengan garisnya itu nanti. Ini dipotong lagi, tambah ke atasnya, tambahkan ke atas. Ini kemana ini? Gak apa-apa, gampang dulu ini. Ini nanti dibuat titik itu bulat dulu ya. Sesuai warnanya, yang warna merah. Nanti tingginya seberapa? Iya, semua warna. Itu nanti kan ditempel kayak. Nanti kan kamu buat kayak ini toh. Dibuat titik. Sesuai warna nih, merah berarti titiknya bundar di sini itu merah. Masa? Nggak lengkap loh. Kecil aja, seukuran itu nggak apa-apa. Iya loh, kan itu ada 5. Sesuai warnanya ini loh. Ini kelihatan tidak ya? Di situ
Merahnya itu ada 2 anak. Yang warna sini ya, tulis ini aja ya. Merah. Itu ada 2. Yang suka biru itu 6. Yang suka hijau 4. Yang suka kuning 2. Yang suka merah muda itu ada 6. Dibagi tugasnya. Ini yang buat batang satu aja. Kamu buat garisnya dulu. Gak apa-apa. Nggak harus sama. Habis itu digunting. Nanti ditempelnya sesuai garisnya. Nah, kamu pakai ini nggak apa-apa. Buat lingkaran dulu di sini yang besar. Sudah tugasnya. Oh, pakainya kotak-kotak bentuknya. Nggak usah. Ini dibunderi aja. Di sini. Atau yang luar. Biar besar. Nggak usah tengah. Nanti kan ini buat ngitung. Buat itu warnanya, bagiannya. Iya, merahnya 2 orang. Nanti di bawahnya ditulisi memilih satu kotak ini mewakili berapa. Mau buat mewakili 1 atau mewakili 2? Mewakili 1 ya nggak apa-apa. Cukup, yang penting kesininya gitu. Sudah toh, kalau sudah sini ditulisi merah, dihitung berapa derajat, berapa persen. Ayo dibagi tugasnya. Hitungnya bareng-bareng aja. Ya, ditulisin 0 angkanya. Mau loncat berapa? Sini. Dibagi, tugasnya dibagi. Itu warna-warna nggak apa-apa. Yang satu. Oh, batangnya mau besar atau kecil? Segini loh. Kuning ya tergantung. Kamu buatnya piktogram. Kuningnya ada berapa itu? Mewakili 2. Gitu gini. Sama kayak batang. Biji sesuai. Nanti bawahnya dipilih merah, kuning, hijau. Sudah, kalau sudah sini tulisi. Merah dulu. Merah. Jangan, tulis aja merah, dihitung. Merah itu ada berapa orang? Berarti sama dengan 2. Ada 2 topper. Jumlah semuanya ada berapa orangnya? Per berapa semuanya berapa itu? 20. Berarti 20. Lagi gatik ke sini. 20 dikali. Iya.
Mau pakai derajat atau mau pakai persen? Pakai kali 100% berarti kalau pakai persen. Iya. Berapa hasilnya? Sama dengan angel derajat. Ini 100 dibagi 20 berapa? 5. Berarti ini kan coret-coret ini kan. Ini dapat 5. Berarti 5 dikali 2 dapat berapa? 10. Berarti sini jawabannya 10%. Nah, yang merah, yang selanjutnya juga dihitung dulu kayak gini. Terus nanti merahnya, ini persen, pakai persen. Nggak apa-apa, langsung merah nggak apa-apa. Dan terus selanjutnya yang bawahnya. Itu nanti kalau sudah ketemu, kehitung semua, kamu kira-kira dari satu lingkaran ini kan merahnya 10%. Merah itu nanti bentuknya sing kayak apa? Kayak miliknya pemilik. Bentuknya harus sesuai ini loh, sesuai warnanya. Merahnya 10% itu bentuknya kayak apa? Biar dihitung dulu, yang paling banyak yang mana dulu. Itu masih ada. Istirahat setengah jam ya. Masih buka. Juga birunya berapa? 6. Berarti 6/20. Sama seperti itu. Udah. Mau pakai ini dibantu, temennya dibantu. Saya bantu. Aku lagi beli kado aku ibu. Aku suka. Abang api aku loh. Nah, nanti yang namanya diagram garis setelah titik itu nanti dihubungkan dengan garis toh. Berarti nanti harus ada garisnya. Kamu menghubungi garisnya mau pakai spidol atau mau pakai kertas? Ya. Nanti kan presentasi maju. Presentasikan hasilnya. Satu mewakili boleh, satu mewakili dua boleh, mewakili satu boleh. Bebas, suka-suka. Yang penting di bawahnya ini ada tulisannya. Kalau satu kotak mewakili berapa? Dihitung dulu. Iya, nek merahnya segitu. Nek merahnya ternyata banyak. Nanti ditulisnya seperti ini. Sekarang hijau. Nah. Dibagi. Ini kamu ya, aku tak singgarap, aku senyumin gitu. Biru 30%. 30% itu berarti ombo atau sempit. Ya mudeng 3 kali lipatnya. Yang kuning itu 2. Boleh? Kan mewakili iki wae sing mewakili tempel ke bawah. Apa? Boleh? Boleh.
Merah muda itu nih, pink. Ayo amat enggak, nanti harus bentuk lingkaran loh. Jangan dilem dulu. Tengah-tengahan ini, ayo titik lingkaran. Iya loh. Bener ke merah. Pakai penggaris. Dibantu temen ini loh. Nah, sulit susah, yang paling susah. Sudah belum dibagi? Aku ngelem warna ini loh, aku ngelem warna ini. Ayo dibagi. Iya, itu merekam. Kancan nih kelompokan. Gak apa-apa kerekam. Kan masuk ke ini tuh. Gak apa-apa. Boleh apa kerja memang itu aku Ya itu ngewain gini loh, warna sampai sini. Lah kamu ngewain kok, ini kono wae. kenapa Lin? Gitu nggak apa-apa. Anggarannya kurang bisa. Ya nggak apa-apa kurang bisa. Terus yang lain? Hijau. Kuning. 20. Hijaunya 20%. Kuning. Dibantu itu yang bentuk. Kan susah. Itu loh aku buat. Ini. Aku harus lewain. Bentuk orang Nanti maju loh ya bersama-sama. Untuk nama kelompoknya jangan lupa ditulis di pojok kanan atas. Ini nama kelompok di sini nanti. Maju semua, presentasi semua, maju semua ya Korni, maju semua. Dibantu tak? Dibantu garis itu. Dibantu. Ini malah dolanan. Bantu. Nanti tugas dulu. Sudah hubungan garis. Oke, hubungan garis. Hubungan. Mau tandul. Sudah selesai. Kelompoknya jangan lupa pojok kanan atas. Sudah.
Ini birunya kurang besar. Biru itu kan yang paling besar. Berarti kamu buat hijau sama pink dulu. Dua kalinya ini. Iya. Iya. Ya enggak. Hijau buatnya sini. Ini. Nanti yang nempel itu. Kemana ke sini? Manjilah ini. Ya boleh. Kayak toko nggak boleh sama. Aduh, bobo, dicoba. Kakinya. Iya loh. Iya loh. Wah. Sudah. Oke, tempel. Rasa gede-gede, sebenarnya kan bareng-bareng orang gede. Ini belum dihubungi kali. Mau dihubungnya pakai Aku nonton air terus ada kakak. Ini lagi. Iya. Sudah. Jadi kurang ibu. Sini kurang. Ayo, gerak. Itu dipoto loh. Itu kamu. Hei. Astagfirullahaladzim. Kamu disoting kamu tahu disoting tidak? Tahu. Oh iya. Bu Susin tidak akan berkomentar. Dia tidak akan berkomentar banyak. Iya. Di pojok kanan atas. Nih. Sudah? Sudah selesai? Itu belum dilem loh. Nanti itu bisa diatur. Sudah. Ini toh buatmu. Mana warna hijau mana? Kakinya banyu. Nah. Nah, pinjam kuningnya. Nih. Ini. Enggak ini. Nih dibuat sama. Yang biru itu nanti tinggal cari dewe itu. Nah, tinggal ditambah. Dibagi. Oh ya, judul diagramnya jangan lupa. Warna kesukaan siswa kelas 5. Di atas ini.
Di atasnya. Mana tadi? Yang biru. Sampai tutupnya. Baru ini dibuat berapa ini? Jadi ini dibelah. Yuk, kita mulai. Pas nggak nih? Yang lain sudah selesai? Sudah jalan-jalan. Sudah selesai? Dibuat. Nanti aja. Jangan. Ya. Tinggal ditempel, ditulisi keterangannya. Yuk, ditempel. Anggap aja sudah lingkaran. Nanti dari keterangannya. Sudah? Data warna. Wow, kecil ya? Sudah? Belum. Dilem, dibagi, dibantu. Nempel. Udah, dilem aja. Yang besar dulu ini. 53 menit. Nanti dibalik. Sudah selesai? Dan kelompoknya sudah selesai, angkat tangannya. Yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Yang diagram garis dulu. Kemudian mikrogram. Berarti nanti yang maju presentasi dulu, itu yang diagram garis dulu. Baru nanti piktogram. Diagram lingkaran sudah selesai belum? Belum. Diagram batang? Sudah. Berarti nanti urutan presentasinya yang maju pertama kali kelompok diagram garis, baru nanti piktogram, setelah itu diagram batang, yang terakhir diagram lingkaran. Dimasuk ke sini. Nanti dibuat. Di sini data. Warna kesukaan. Ditulis ini. Warna kesukaan Dewi. Kamu nempel biar Melody yang nulis. Dibagi tugas itu dibantu itu. Iya, di atasnya. Data warna kesukaan. Di sini nanti aja. Sudah. Wah. Kan waktunya 1,5 jam. 1,5 jam. Sudah? Belum?
yakin selesai? Oke. Nggak apa-apa. Mau ditutup enggak? Mau ditutup enggak? Nah, ditutup bisa beli. Kuning. Mana guntingnya? Ya Allah, temannya nggak harap perang-perangnya. Terlanjur, lama. Ini dilem. Caranya nempel. Ditulis sih jumlahnya berapa persen? Tulis sih berapa persen? 10. Pakai rampan itu kita. 10%. Ini. Nama kelompoknya jangan lupa. Sudah? Duduk tempat duduknya. Mau digas? Bisa. Nama kelompoknya ditulis. Sudah? Tugas kelompoknya Bu Susi anggap sudah selesai. Nah, yang pertama kali maju presentasi kelompok diagram garis, maju semuanya. Bukan perwakilan tapi semuanya maju. Semuanya maju, Korni. Biar kamu tuh gerak gitu loh. Nafas geraknya. Ayo maju. Sudah selesai semua toh? Sudah siap, Sari. Loh, sudah siap. Ayo maju. Ayo maju. Kelompok diagram garis dulu. Korni? Yes. Maju. Ke depan. Sini. Semuanya. Iya. Biasa aja. Jatuh loh. Ya. Maju, kenceng. Ya, yang lain diperhatikan presentasi temennya, diagram garis. Jadi tugas kelompoknya itu datanya sama, cuma membuatnya berbeda. Dah, didengarkan, diperkenalkan dulu teman satu kelompoknya. Diangkat yang atas diagramnya. Diperhatikan temannya yang maju. Maju, geser. Geser lagi. Dah. Diperhatikan. Perkenalan dulu. Ayo. Hapsari. Diperlihatkan diagram garisnya yang sudah dibuat. Nah, diperhatikan semuanya. Diagram garis yang sudah dibuat kelompok diagram garis. Perhatikan. Kalian amati. Dibacakan. Merahnya berapa itu? Stefano. Hai. Perhatikan.
Sebentar ya. Bisa buka? Nggak bisa. Oh ini. Nah ini sama. Nah, diperhatikan di situ. Sudah selesai belum? Di diagram garis yang sudah dibuat kelompok diagram garis. Di situ tadi disebutkan Hapsari, merahnya ada 2, sesuai dengan datanya belum? Sesuai. Kemudian yang warna selanjutnya biru ada 6, sesuai? Kemudian yang warna hijau ada 4, sesuai? Sesuai. Yang kuning ada 2, sesuai? Sesuai. Kemudian yang merah muda ada 6, sesuai? Sesuai. Berarti diagram garis punya kelompok diagram garis sudah betul atau masih ada yang keliru? Sudah betul. Sekarang beri aplaus untuk kelompok diagram garis. Silakan duduk. Senyum. Selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah kelompok piktogram. Maju. Semuanya maju ke depan. Kan perkenalan dulu. Ya, silakan dimulai. Perkenalkan dulu. Kami dari kelompok yang beranggotakan siapa saja, ditunjuk temannya. Lihat saya sendiri. Nah, saya sendiri Revano. Nah, gitu. Nah, iya. Terus dibacakan dulu keterangannya. Satu kotak itu mewakili berapa? Satu. Mewakili 1 atau mewakili 2? Nah, di piktogram satu kotak itu mewakili 1 orang. Sekarang dicocokkan, dibacakan dulu. Kalian yang duduk, yang mendengarkan, yang memperhatikan, sesuai tidak, menyesuaikan tidak piktogramnya dengan data yang ada di atas. Ya, dibacakan. Merah. Ada 2, kotaknya ada 2, warna merah. Kemudian biru ada 6, cocok belum? Diperhatikan. Hijau ada 4, cocok belum? Kelompok diagram batang. Itu temannya ada yang maju mempresentasikan. Hijau ada 4. Benar atau tidak? Nah, kuning ada 2, cocok. Kemudian nah, berarti piktogramnya sudah betul ataukah masih ada yang perlu diperbaiki? Sudah? Sudah betul? Ya, boleh. Beri aplaus untuk temannya. Silakan kembali. Sekarang yang maju selanjutnya kelompok diagram batang. Maju semuanya. Ayo maju. Semuanya maju. Iya. Ya. Yang mau membacakan siapa? Mana ya? Yang ini. Geser. Ayo. Ya. Ada Rozak.
Saya sendiri? Dan saya sendiri? Saya sendiri siapa? Wingsa. Yuk dibacakan. Diperhatikan, dilihat diagram batangnya. Kira-kira sudah betul bentuknya seperti itu? Salah atau betul? Diagram batang seperti itu, betul atau salah? Betul. Sekarang tinggal tingginya batangnya sesuai dengan data atau tidak? Dibacakan, Mbak Wingsa. Warna merah ada 2. Sesuai kata-kata. Sudah sesuai belum? Warna merah ada 2, tingginya itu ada 2. Sesuai dengan data tugas kelompok tidak? Sesuai dengan data ini tidak? Merahnya ada 2, benar, ada 2 orang yang suka warna merah. Benar tidak? Sesuai. Selanjutnya, yang warna biru ada 6 anak. Diperhatikan, benar? Yang warna selanjutnya warna apa? Hafal. Nah gitu. Yang warna dilanjutkan. Yang warna hijau ada 4 anak. Yang warna kuning ada 2 anak. Benar tidak, Revano? Yang warna kuning ada 2 anak. Sekarang yang warna merah muda ada 6 anak. Nah, berarti diagram batang dengan tugasnya, data tugasnya sudah sesuai atau belum? Sudah. Kalau sudah, beri tepuk tangan untuk temannya. Nggak boleh duduk. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok diagram lingkaran. Maju ke depan. Semuanya. Yang kelompok lain perhatikan temannya yang presentasi ke depan. Mainannya stop dulu. Geser. Kamu mau 1 kelompok apa jadi 2 kelompok? 2 kelompok, tugas mana? Berarti kan jadi 1, berarti geser. Nah, ya. Silakan, perkenalan dulu. Yang lain perhatikan mainan. Kenapa tadi tidak ditempel di sini buat hiasan? Nah, perhatikan temannya yang presentasi di depan. Stop dulu. Dia hargai temannya yang maju ke depan. Nah, perkenalan dulu. Siapa saja? Sebelah sana. Terus? Dan saya Melody. Nah, dibacakan dulu untuk hitungan yang tadi sudah dihitung. Merahnya dapat berapa hitungannya? 10%. Pakai persen atau pakai derajat? Pakai persen, boleh. Merahnya 10%. Kemudian biru 30%. Teman-temannya coba benar tidak hitungannya? Kalau merah itu 10%. 10, berarti cara ngitungnya 2 anak. Merah itu kan ada 2. 2, kemudian per jumlah seluruhnya ada 20. Berarti 2 per 20, kemudian dikalikan 100%, sama dengan 10%. Berarti sudah betul. Yang biru berapa persen sekarang? Yang biru 30%. Yang hijau dibacakan.
Terus? Nah, dari hitungannya itu diagram batangnya, diagram lingkarannya ditunjukkan Mbak Melody. Diagram lingkarannya. Nih, itu hasil tugas kelompoknya. Nah, di sini Busi tanya. Busi yang tanya. Yang kelompok yang tadi sudah presentasi. Betul itu diagram lingkarannya sudah sesuai dengan datanya? Betul. Pertanyaannya, berarti sudah betul? Berarti hitungannya sudah sesuai? Besarnya sudah sesuai belum? Yang paling besar warna apa? Biru. Dilihat gambarnya paling biru. Benar tidak? Benar. Yang paling kecil warna apa? Merah dan kuning. Sudah sesuai? Sudah. Berarti diagram lingkarannya sudah sesuai. Beri tepuk tangan untuk temannya. Boleh gitu. Nah, dari tugas ini tadi, berarti kalian sudah membedakan diagram lingkaran itu seperti apa, diagram batang seperti apa, diagram garis seperti apa, piktogram seperti apa. Nah, sekarang untuk tugas kelompoknya ditempel dulu di papan majang boleh, di tembok ruang kelas juga boleh. Ditempel ke sana urut dari kelompok yang tadi maju pertama kali. Kelompok mana? Salah satu saja perwakilan, mewakili. Kelompok diagram garis dulu. Yang maju satu orang saja, tempel ke sana. Urut dong, yang maju dulu, diagram garis dulu. Yang sepatu sini sama sini ya? Pas tuh. Atas cari. Nah, situ. Geser agak. Ya, boleh lah. Terus yang piktogram sebelahnya. Sini. Kayak gini. Situ. Bawah. Tambah. Nah, selanjutnya kelompok diagram batang. Ya. Sini harusnya. Nah, situ. Besaran. Sini ya. Ya, yang diagram lingkaran salah satu anaknya maju ke depan, salah satu anggota kelompoknya maju ke depan. Sini. Bisa carikan tempat dulu. Enaknya gimana ya? Mana ini? Kamu ambil lem aja, pakai. Nggak bisa. Pakai ini aja. Kita ambil dulu. Ya, terus sini. Tempelkan. Sana. Bantu. Tempel ke. Di sini. Tempel ke dengan tembok. Ini ya. Nah. Belum? Ya. Karena tugas kelompoknya sudah dipajang. Posisi ada tugas individu. Tugasnya ini nanti ada nilainya di bagian bawah. Iya, ini dinilai. Ini tugasnya sendiri-sendiri. Jawabnya tidak boleh tanya temennya, sendiri-sendiri. Sekarang ini loh. Diperhatikan di layar
depannya. Sudah. Diagram. Ini untuk tugas individunya adalah diagram. Diagram apa? Diagram batang. Tugasnya nanti tugas individu dulu. Iya. Sudah? Sudah? Belum? Sudah siap belum? Nah, untuk tugas individunya diperhatikan diagram di sini. Kelihatan tidak ini? Di situ ada data diagram batang tentang banyaknya buah-buahan yang terjual di CV Sari Manis dalam waktu 1 minggu. Ya kan? Ini sisi punya kertas sticky note. Satu kelompok dapat 1 warna. Dibagi. Ambil satu-satu dulu. Pertanyaan nomor 1. Dah. Ambil satu kertas satu-satu. Sudah? 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 Ditulisi nama. Ditulisi nama. Ditulisi nama masing-masing. Ditulisi nama masing-masing. Nama panggilan saja. Iya, bagian atas ditulisi nama panggilan. Sudah? Iya. Terus nomor 1. Semua harus pegang. Yang tidak menempelkan berarti tidak mengerjakan tugas individu. Nomor 1 sudah. Pertanyaan nomor 1 sudah. Perhatikan diagram batangnya. Pertanyaan nomor 1. Sudah siap semua? Sudah dapat kertas semua? Nomor 1. Berapa banyak mangga yang terjual di CV Sari Manis? Nah. Bentar. Ini ya nggak kelihatan ya? Nomor 1. Spidolku mana? Ini ya. Posisi ketarannya di sini. Di sini 0. Di sini 10. Di sini 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Ya. Kelihatan toh? Ini mangga. Ini jeruk. Yang ini ang ya. Yang ini salak. Yang ini ang. Ya, pertanyaan nomor 1 sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Buah apa yang terjual paling banyak di CV
sari manis. Ditulis nomor 2. Langsung jawabannya. Boleh. Jangan singkatannya. Jeruk. Yang ini mangga. Yang ini jeruk. Yang ini anggur. Yang ini salak. Yang ini apel. Ya. Pertanyaan nomor 2 sudah dijawab. Pertanyaan nomor 3. Buah apa yang paling sedikit penjualannya di CV Sari Manis minggu ini? Yang paling sedikit. Buah apa yang paling sedikit penjualannya di CV Sari Manis dalam 1 minggu ini? 5. Soalnya ada 5. Soalnya nomor 3. Buah apa yang paling sedikit penjualannya di CV Sari Manis? Ya. Pertanyaan yang keempat. Konsentrasi. Nomor 4. Berapa selisih antara penjualan buah jeruk dan buah anggur? Buah jeruk dengan buah anggur. Selisihnya berapa? Selisih antara buah jeruk dengan buah anggur. Selisih. Hitung ini. Dihitung, tidak boleh dibayangkan loh ya. Matematika itu dihitung. Tugas individu dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Iya. Jeruk dan anggur. Jeruk dan anggur. Selisihnya berapa? Sudah, nomor 4 sudah? Sudah semua? Nomor 5. Pertanyaan individu yang terakhir. Berapa jumlah penjualan buah mangga dan apel di CV Sari Manis? Jumlah penjualan buah mangga dan apel. Ya, jumlah itu diapakan ya? Diapakan? Mangga dan apel. Nomor 5. Berapa jumlah penjualan buah mangga dan apel di CV Sari Manis? Mangga dan apel. Nomor 5. Sudah selesai semua? Kalau sudah, jawabannya silakan ditempelkan ke kertas ini. Urut dari diagram garis dulu. Anggota diagram garis dulu. Tidak, diagram garis dulu. Maju ke depan, ditempel di sebelah kanan. Ya. Kemudian anggota kelompok piktogram. Di sebelah sini. Ya. Boleh di sini boleh, aku batuk sini boleh.
Sini, sebelah sini. Sebelah sini aja, yang sebelah kanan. Ini. Dan sekarang gantian kelompok diagram batang. Di sebelah sini, di sebelah kiri. Boleh. Ya. Terus kelompok diagram lingkaran. Sini boleh. Bawah boleh. Apa? Duduk dulu. Biar nanti izin dulu. Ya. Kita lanjutkan untuk LCD-nya, diperhatikan. Nah, terima kasih. Berarti untuk setelah mengerjakan tugas individu sudah selesai. Ini nanti untuk tugasnya, khususnya nilai di sini, nilainya bisa dilihat di depan kelas. Ditunggu sampai hari Kamis, tas pembelajaran matematika. Nah, oh iya, berarti besok pagi sudah bisa dilihat nilainya di depan kelas, ya. Nah, ya, sebentar. Ini mau lanjut atau berhenti sampai di sini? Berhenti. Kalau berhenti di sini berarti tidak istirahat. Silakan duduk. Nah, setelah pembelajaran selesai, berarti di sini masih ada beberapa pertanyaan. Nah, dari pembelajaran hari ini, yang kamu ambil, yang kamu telah pelajari, apa saja hari ini? Diagram apa saja? Diagram batang, garis, sudah bisa membedakan bentuk-bentuknya. Sudah. Nah, untuk minggu depan, di pertemuan matematika minggu depan, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, penggabungan antara pengumpulan data dan juga penyajian data. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Susi. Jadi di sini tujuan kita apa nih Bu Susi? Tujuan percakapan ini? Untuk membahas itu ya setelah pembelajaran kemarin. Iya, benar. Ini menindaklanjuti dari pembelajaran kemarin. Saya ingin mengetahui beberapa hal Bu Susi. Itu karena kita juga kemarin ada rencana untuk mengabarkan perkembangan dari pembelajaran itu. Nah, alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini bisa menyampaikan hasil dari pembelajaran kemarin.
Oke. Dalam aspek tujuan pembelajaran Bu Susi, apa tujuan yang kemarin Ibu lakukan, tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajarannya yang kemarin itu siswa dapat menyajikan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran dan juga piktogram melalui pembelajaran kooperatif. Sehingga nanti hasil yang ingin disajikan bisa maksimal. Oh iya. Berarti menyajikan data dalam wujud diagram yaitu. Ya, dalam bentuk diagram. Oke. Boleh Ibu ceritakan profil murid Ibu di kelas, apa saja sih kebutuhan belajar murid? Terus yang menurut Anda itu akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Kemudian nanti mohon diceritakan juga ya respon kebutuhan belajar itu seperti apa? Oh, ini cerita tentang profil murid ya? Iya, jadi betul. tentang latar belakang bagaimana kemampuan awalnya itu. Iya, betul. Untuk murid saya kebetulan itu kan kebanyakan laki-laki dan aktif semua. Iya. Jadi dari situ kan dari keaktifan mereka itu kan muncul beberapa permasalahan dalam kelas, dalam pembelajaran, sehingga perlu metode tertentu, perlu pengelolaan kelas juga agar apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Selain itu kan dengan keaktifan mereka, saya ingin mereka itu bisa bergotong royong, bekerja sama dengan temannya. Mungkin mereka itu bisa bekerja sama tapi dengan teman tertentu. Hanya agar bisa membaur dengan temannya lain. Jadi dengan metode dan pengelolaan kelas itu Bu Susi mengharapkan siswa bisa aktif ya. Keaktifannya itu dimanfaatkan Iya, ke arah yang lebih positif lagi. Seperti bisa membaur dengan semua teman. Iya, bisa kerjasama dengan temannya. Oke. Tanpa membedakan kayak keamuranku kan. Oh iya, tanpa membeda-bedakan. Ya. Nah, lingkungan belajar yang Ibu rancang seperti apa, Bu? Terus kira-kira kenapa tuh? Kenapa memilih lingkungan belajar itu yang ingin Ibu rancang? Saya memilih kemarin itu kan pakai kooperatif. Iya. Karena kooperatif itu kan biasanya dibentuk dengan kelompok-kelompok kecil. Kalau dibentuk dengan kelompok-kelompok kecil kan otomatis siswa itu bisa berkelompok dengan temannya yang lain, bisa berkomunikasi dengan temannya, bisa bekerja sama. Itu salah satu tujuan kenapa pembentukan lingkungan pembelajaran kemarin itu dibentuk kooperatif kelompok kecil-kecil. Kelompok kecil. Oke. Kelompok kecil. Kemudian lagi untuk lingkungan belajarnya kemarin itu kan saya juga gimana ya, memanfaatkan yang namanya keaktifan siswa. Kalau siswa saya itu kan aktif dari tangan, dari gerak, dari tingkah laku, dari lisannya itu juga. Jadi saya memanfaatkan gerakannya mereka itu sehingga mereka itu bisa kreatif lah dalam saat bekerja kelompok. Seperti itu. Oke, jadi lingkungan belajar yang kooperatif itu untuk memanfaatkan keaktifan siswa tadi, profil belajar tadi. Dalam mengelola kelas tadi Ibu sebutkan juga gitu ya. Bagaimana Ibu dalam mengelola kelas, dan menurut Ibu manajemen kelas yang dilakukan kemarin itu sudah efektif atau belum? Menurut saya lebih baik dari sebelumnya, tapi kurang seperti yang saya harapkan. Karena yang saya harapkan itu kan anak bisa bekerja sama dengan temannya. Ternyata kemarin masih ada beberapa 1-2 anak dalam kelompok itu yang masih seenaknya sendiri kayak gitu. Kan biasanya kalau dalam kelompok kecil itu kan ada yang sangat aktif, ada kalau temennya udah aktif, aku pasah wae gitu. Nah itu kayaknya perlu ditingkatkan lagi kesadarannya bahwa yang namanya kerja kelompok itu harus berbagi tugas. Kalau temennya sudah memegang spidol untuk mengerjakan, ya yang satu ganti pegang gunting atau pegang lem. Ternyata kemarin masih ada 1-2 yang Tidak ikut enaknya sendiri lah. Tidak ikut bekerja sama. Iya. Masih ada. Jadi itu menurut Ibu sudah efektif. Cuman perlu ditingkatkan lagi gitu ya, karena masih harapannya lebih dari itu gitu. Iya, lebih dari Oke. Untuk menilai murid, Bu, kan pembelajaran sudah selesai, kemudian Ibu juga melakukan penilaian. Itu penilaiannya apa saja? Penilaian itu untuk hasilnya ya. Iya. Itu dari kemarin
Itu dari pengetahuannya dulu tentang kemarin kan di akhir pembelajaran saya ada soal individu itu. Itu kemarin kan sudah saya nilai untuk tugas individu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keterampilan mereka membuat diagram, apakah sudah sesuai dengan data atau belum, seperti itu. Kemudian keterampilan mereka tentang sosialnya, karena kan target saya memang bagaimana kerja sama siswa, pembauran mereka dengan teman-temannya itu bisa melalui pengamatan. Jadinya diamati dulu nanti dinilai. Iya. Jadi ada pengetahuan melalui kemarin saya lihat unik sekali ya metode penilaian individunya tuh mereka maju ke depan kelas, kemudian jenengan juga menilai dari itu ya media. Jadi penilaian soal individunya pakai media. Iya. Iya, inovatif. Oke. Dan juga sosial mereka. Oke. Ibu, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ada yang perlu Ibu tingkatkan tidak? Tentu ada. Apa itu? Tentu ada untuk pengelolaan kelas lagi kan bagaimanapun pengelolaan kelas. Iya, pengelolaan kelas. Bagaimanapun yang namanya kelas dengan siswa yang aktif dengan berbagai macam karakter itu kan butuh pengelolaan kelas dan metode berbeda yang setiap hari. Apalagi kalau modelnya udah aktif sekali di lisan maupun di tingkah laku. Apalagi kalau misalkan metodenya ini diulang lagi itu pasti anak-anak juga akan bosan. Terus ibaratnya kayak gurunya nggak digagas gitu lah. Jadinya perlu tiap hari itu kayak dibuat apa. Perlu memikirkan metode apa sih yang menarik untuk anak-anakku yang aktif ini gitu ya. Kita sudah mendapatkan modal atau sumber apa ya? Itu kan sebuah modal ya. Anak-anak yang aktif itu bagus. Nah, potensi itu yang dikembangkan melalui pengelolaan kelas dan metode. Oke. Nah, menindaklanjuti dari jawaban Ibu tentang pengelolaan kelas dan metode. Berarti aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan ke depannya nanti apa? Saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Ya kan? Pembelajaran berdiferensiasi. Itu model pembelajaran baru yang mengaktifkan dari semua sisi kan. Oke. Jadi Ibu ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa yang aktif tadi ya? Iya. Yaitu mereka belajar dengan berbagai macam metode gitu. Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang ingin Ibu kembangkan, betul ya? Itu. Kalau tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya ingin membuat lingkungan belajar yang menyenangkan untuk mereka, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian apa yang mereka inginkan itu bisa kita lakukan di dalam kelas, tapi dalam batas tertentu. Jadinya walaupun bebas, walaupun merdeka, tapi ada batasan-batasan yang tetap mengikat. Yang kesepakatan kelas itu. Oke. Oh iya, bagus itu Bu. Terkait ukuran keberhasilan, kan tadi sudah dirancang tujuan dari pengembangannya yang pembelajaran berdiferensiasi itu yang menunjukkan ini berhasil. Itu dari apanya Bu? Dari keterampilan atau kemampuan yang mereka dapatkan, kompetensi mereka. Kompetensi. Ya, kemudian mereka itu bisa senang ketika melakukan pembelajaran, tidak ada bosan banget gitu. Jadinya tidak ada keluhan gitu loh. Oh iya, berarti kompetensi mereka. Jadi berarti hasil penilaian ya Bu itu didapatnya bisa dari hasil penilaian, tapi untuk sikapnya kan kita melihat dari pengamatan kita juga. Oh ya, berarti ada penilaiannya itu kan untuk mengukur kompetensi itu. Ya, ada. Oh iya. Ya kan karena kompetensi yang dinilai itu kan tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan, ada juga sikap. Ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oke. Jadi dari situlah Bu Susi
mengetahui pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil atau tidak gitu ya. Yang ada tentunya ada yang faktor-faktor yang mungkin mendukung dari pembelajaran itu. Apa Bu? Sarana prasarana. Itu sudah pasti, karena misalkan untuk membuat metode pembelajaran baru, pengelolaan kelas baru itu kan perlu sarana yang mendukung, kemudian persiapan yang matang. Iya. Nah, harus memikirkan juga metode ini kira-kira cocok tidak, kira-kira ini terlalu membahayakan juga atau tidak. Karena walaupun kita membuat hal itu menyenangkan, agak bebas, tapi tetap terikat pada aturan. Iya, jadi memikirkan variasi metodenya juga ya. Kemudian sarana prasarana itu yang mendukung. Dan kira-kira waktunya kapan Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik daripada kemarin ini? Sesegera mungkin. Karena Sesegera bagaimanapun mungkin. kemarin saya melihat kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan yang model terbaru itu kan. Iya. Jadi yang namanya guru kan kita berusaha meningkatkan inovasi di dalam kelas. Karena bagaimanapun kan pengelolaan kelas itu juga menentukan hasil belajar. Iya. Jadi sesegera mungkin. Iya. Semoga ada waktu lagi nanti kita berkabar juga terkait pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terbaru lagi ini daripada yang kemarin ya. Oke, semoga ada waktu ya Ibu ya. Boleh. Iya, boleh ya. Kemarin nggak lihat ya yang buat batik. Oh iya, ada juga ya. Buat batik. Cuma ya namanya anak-anak terlalu aktif ya akhirnya ya seperti itulah. Jadi dimanfaatkan juga kreativitas itu dengan kerajinan seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya pembelajaran berdiferensiasi juga, itu masuk pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu? Iya, karena itu kan mengolah keaktifan Motorik kan. mereka. Oh iya benar-benar. Bu, kita kan sudah melakukan percakapan nih, percakapan pra-coaching, pra-supervisi. Kemudian kemarin kita sudah melakukan supervisi. Nah ini sekarang percakapan pasca supervisi sudah selesai kita lakukan. Nah, selama proses coaching ini yang Ibu rasakan apa sih? Yang saya rasakan harus memikirkan persiapannya, karena bagaimanapun kan untuk proses kayak gini itu butuh persiapan yang matang, harus disiapkan jauh-jauh hari, harus merancang juga bagaimana nanti pembelajarannya. Oh iya, jadi ada perencanaannya, persiapan yang matang. ya. Jadi saat coaching seperti ini, selain itu persiapan yang matang, apalagi Bu? Ada yang dirasakan yang lain? Atau mungkin ada yang nggak menyenangkan gitu? Atau Biasa aja. itu biasa saja? Oke. Sudah ahli ya? Saya nggak deg-degan, yang wawancara katanya deg-degan. Saya kan ikut alur yang mewawancarai. Oh iya benar, mengikuti alur yang wawancara ya. Semoga kita saling belajar ya Bu ya. Saya belajar jadi coach seperti apa, saya juga belajar dari jenengan sebagai coachee itu seperti apa. Coachee yang diwawancara ini, ya, yang ditanya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, semoga kita bisa punya kesempatan seperti ini di lain waktu. Ya, sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.